Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya sahabat cerma di mana saja berada? Semoga dalam keadaan baik, bahagia, selalu sehat, dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Ayo channelnya di subscribe, like, comment, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein akan menyajikan perjalanan kisah tentang seorang pendeta muda tampan dari Manado yang dipanggil-panggil dari pelosok ke pelosok untuk berkhotbah. Namun takdir menuntunnya pada cahaya kebenaran yang tak disangka-sangka, dari seorang wanita berhijab, guru agama di sebuah pesantren modern Jakarta. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Namanya Pendeta Joshua Tumilaar. Pria 30 tahun, asli Minahasa, tinggi, gagah, berwajah bersih dan bersinar penuh semangat. Joshua adalah kebanggaan gereja-gereja lokal dan nasional. Ia sering dijuluki pendeta muda Nusantara, karena jadwal khotbahnya padat dari Sumatera, Kalimantan, Papua, hingga pelosok Nusa Tenggara. Ia berkhotbah dengan penuh semangat, api dalam suaranya membakar semangat para jemaatnya. Namun meski suaranya membahana, ada ruang sepi dalam hatinya yang tak bisa diisi hanya dengan popularitas dan pujian umat. Ia merasa bahwa semakin dalam ia mendalami kitab yang dibawanya, semakin banyak tanya yang tak menemukan jawab. Takdir mempertemukannya dengan seorang wanita yang akan mengguncangkan hidupnya. Dalam forum lintas iman bertema, membangun toleransi dalam keberagaman, hadir pula seorang guru agama wanita dari Jakarta bernama Ustadzah Halila Nuraini. Usianya 28 tahun, anggun, lembut, berwajah teduh laksana kayu manis. Ia guru senior di sebuah pesantren modern yang mengajarkan Islam rahmatan lil alamin kepada generasi muda. Saat pertama kali bertemu, Joshua sempat tersentak dalam hati. Ini wanita, tapi caranya berbicara, penuh ilmu dan kelembutan. Tegas, tapi tidak menggurui. Menohok, tapi tidak menyakitkan. Dalam sesi diskusi teologis, keduanya duduk saling berhadapan. Joshua memaparkan ajaran kasih yang ia yakini, sementara Halila dengan sabar menjelaskan konsep tauhid dalam Islam. Pendeta Joshua, kata Halila, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia bersujud dalam doa kepada Tuhan? Bukankah itu menunjukkan bahwa ia seorang utusan, bukan Tuhan? Joshua tersenyum kecil. Pertanyaan itu bukan pertama kali ia dengar. Tapi kali ini terasa berbeda. Ia tidak sedang berhadapan dengan lawan debat, melainkan seseorang yang menyampaikan pertanyaan dengan hati. Dalam ajaran kami, itu bagian dari misteri iman, jawab Joshua. Halila menjawab lembut, dalam Islam, kebenaran tidak dibangun di atas misteri, tapi pada wahyu yang jelas dan tegas. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sejak forum itu, keduanya tak berhenti berdiskusi. Melalui WhatsApp, email, bahkan Zoom. Yang awalnya saling bertukar dalil dan argumen, lama-lama menjelma menjadi ruang percakapan spiritual yang dalam. Kamu tidak mencoba mengislamkanku kan? Tanya Joshua suatu malam. Aku tidak bisa memberi hidayah, Josh. Itu hak Allah. Aku hanya menyampaikan, jawab Halila. Percakapan-percakapan itu membuat Joshua mulai membaca Al-Quran terjemahan dalam diam, sendirian di kamar hotelnya tiap malam sepulang berkhotbah. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah ini petunjuk? Apakah aku sudah terlalu lama percaya tanpa bertanya? Akhirnya, Joshua memutuskan untuk berkunjung ke Jakarta. Mereka bertemu di sebuah kafe sederhana di dekat lingkungan pesantren. Pembicaraan mereka semakin hangat, semakin dalam. Aku bingung, lah. Aku rindu damai. Tapi sekarang aku justru semakin gelisah. Mungkin karena kamu sedang dekat dengan kebenaran, Josh. Hati yang jujur tak bisa berdamai dengan yang salah. Kalimat itu menghantam jantung Joshua. Ia menatap Halila, bukan sebagai lawan, bukan sebagai pemicu kebimbangan, tapi sebagai seseorang yang memegang obor kebenaran di tengah malam gelap. Sejak hari itu, Joshua bukan lagi pendeta yang sama. Ia mulai mempertanyakan bukan hanya kitab yang ia bawa, tapi juga tujuan dari seluruh kehidupannya. Ia melihat dalam Islam, ajaran yang selama ini ia jauhi, sebuah jalan yang tak hanya logis, tapi juga menggetarkan kalbu. Sahabat, apakah Joshua akan menanggalkan jubah pendetanya? Apakah ia benar-benar akan masuk Islam? Bagaimana reaksi dunia Kristen dan apa yang akan terjadi pada hubungannya dengan Halila? Sahabat inspiratifku yang berbahagia, bagaimana sosok pendeta Joshua Tumilaar, pemuda tampan asal Manado yang penuh semangat dalam misi penginjilan,
mulai diguncang jiwanya oleh percakapan-percakapan spiritual dengan seorang guru agama berhijab dari Jakarta bernama Ustadzah Halila Nuraini. Dialog mereka yang hangat namun mendalam menumbuhkan benih-benih keraguan dalam hati Joshua terhadap keyakinan lamanya. Sejak kembali dari kunjungannya ke Jakarta dan pesantren tempat Halila mengajar, Joshua merasakan perubahan besar dalam batinnya. Ia masih berdiri di mimbar gereja, masih mengangkat tangan, masih mengucapkan amin dan menyerukan kasih, tapi hatinya kosong. Ia bahkan pernah berdiri di tengah kebaktian besar di Makassar, namun tak kuasa melanjutkan khotbahnya. Ia memandang jemaat, lalu melihat dirinya sendiri seolah dari kejauhan. Apakah aku sedang menuntun mereka kepada terang, atau kepada kebingungan yang telah kutelan selama ini? Di malam-malam panjang, Joshua mulai mempelajari Al-Quran lebih serius. Ia membeli tafsir digital dan mengunduh rekaman kajian para mualaf, mantan pendeta, pastur, biarawati, yang telah lebih dahulu menempuh jalan yang kini mulai ia raba. Satu malam, di sela percakapan lewat Zoom, Joshua berkata, "Halila, selama ini aku berkhotbah tentang kasih. Tapi aku sendiri belum pernah merasa dikasihi oleh Tuhanku secara utuh. Aku bicara tentang Roh Kudus, tapi kini, ruhku terasa hampa." Halila tersenyum tipis. Ia tak menjawab dengan kata-kata, melainkan membuka musyafnya dan membacakan dengan suara lembut. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Quran Surat Al-Baqarah 257. Joshua memejamkan mata. Air mata menetes di sudut pipinya. Ada kedamaian dalam ayat itu, kedamaian yang tak pernah ia rasakan sepanjang 30 tahun hidupnya. Beberapa hari setelah itu, Joshua menghubungi Halila. "Aku ingin datang ke Jakarta lagi, lah. Bukan sekadar untuk berdiskusi, tapi aku ingin melihat langsung kehidupan orang-orang beriman. Aku ingin tahu, seperti apa rasanya sujud dalam damai." Dan ia pun datang. Kali ini bukan sebagai tamu debat, tapi sebagai pencari cahaya. Joshua menginap selama 5 hari di pesantren modern tempat Halila mengajar. Ia ikut menyaksikan santri kecil berwudhu, mendengar lantunan tahfidz, melihat bagaimana orang-orang biasa hidup dengan adab dan cinta kepada Allah. Setiap malam, ia duduk di serambi masjid bersama Halila dan beberapa ustaz. Mereka tidak menghakiminya, tidak memaksanya. Mereka hanya menemani, menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan sabar dan ilmu. Satu malam, Joshua bertanya, "Kalau aku masuk Islam, apakah aku harus membenci masa laluku?" Ustaz yang mendampinginya menjawab dengan tenang, "Tidak, Tuan Joshua. Engkau hanya akan mencintai masa depanmu lebih dalam, karena sekarang engkau berjalan dalam cahaya kebenaran." Pada hari Jumat, usai sholat berjamaah, Joshua berdiri di hadapan para santri dan guru. Ia mengenakan baju koko putih dan sorban kecil di pundaknya. Suaranya bergetar, namun hatinya mantap. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Tangis haru pecah di masjid itu. Para santri menangis, ustaz dan guru meneteskan air mata. Halila berdiri di belakang bersama santriwati, wajahnya sembab tapi bercahaya. Joshua tersungkur, sujud pertamanya, dalam Islam. Dan dalam sujud itu, ia merasa lebih dicintai oleh Tuhan daripada seluruh hidupnya sebagai pengkhotbah. Globe Eropa Afrika dunia pun terguncang. Berita masuk Islamnya Joshua Tumilaar menyebar dengan cepat. Banyak dari kalangan Kristiani marah, mengutuk, bahkan menganggapnya sesat. Tapi sebagian justru mulai membaca ulang Injil mereka, mencari tahu alasan Joshua memilih Islam. Joshua tidak membalas caci maki. Ia justru menyampaikan pesan damai. "Aku tak sedang berpindah agama karena wanita, tapi karena kebenaran." Islam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini hanya didiamkan. Islam memberi jawaban dan kedamaian. Tak lama kemudian, Joshua mulai berdakwah. Ia menceritakan kisah hijrahnya, bukan untuk menunjukkan dirinya hebat, tapi sebagai saksi bahwa Allah bisa membalikkan hati siapapun yang Dia kehendaki. Ia tampil di forum, di podcast, bahkan mengisi pengajian untuk para mualaf. Banyak pendeta dan penginjil yang diam-diam menghubunginya untuk berdialog. Joshua menjawab satu hal, "Jika kamu benar-benar mencintai Tuhan, bukalah matamu untuk mengenal Dia lewat Al-Quran." Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, apakah kisah Joshua dan Halila akan berlanjut ke jenjang cinta?
Apakah Allah menakdirkan mereka untuk bersatu dalam jalan dakwah, lebih menyentuh, lebih dalam, dan tentu saja, penuh inspirasi? Ayo channelnya di like, share, dan subscribe agar menjadi nilai kebaikan dan kisah hidayah ini terus menyebar dan menjadi sebab datangnya cahaya bagi yang masih mencari kebenaran yang sesungguhnya sesuai ajaran para nabi dan rasul. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, bagaimana Pendeta Joshua Tumilaar, seorang pengkhotbah tampan dan karismatik dari Manado, akhirnya memeluk Islam setelah pergolakan panjang dalam pencarian kebenaran. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan para santri dan ustaz pesantren modern Jakarta tempat Ustadzah Halila Nuraini mengabdi. Karena hidayah yang datang bukan hanya menyentuh akal dan hati, tetapi juga membentuk jalan cinta yang menuntun ke surga. Sejak keislamannya, Joshua menetap di Jakarta untuk sementara waktu. Ia belajar intensif mengenai Islam, mulai dari tauhid, fikih dasar, hingga tajwid. Ia tak lagi dikenal sebagai pendeta muda dari timur, melainkan sebagai saudara Yusuf Tumilaar, nama Islam yang dipilihnya sendiri, terinspirasi dari kisah Nabi Yusuf, alaihi salam yang teguh, tampan, dan mendapat hidayah di tengah godaan dunia. Di tengah rutinitas barunya, ia tetap dekat dengan Halila. Tapi hubungan mereka kini tak lagi sekadar diskusi teologis, melainkan tumbuh menjadi saling mendukung dalam jalan iman. Namun, tak ada kata cinta, tak ada rayuan. Semuanya tersimpan rapi dalam adab dan iman. Aku tidak ingin cintaku padamu mengganggu jalan hijrahmu, Jos, ujar Halila suatu malam selepas majelis kajian. Dan aku mencintaimu karena itu, lah. Karena kamu tidak pernah membawaku kepada dirimu, tapi kepada Tuhanku, balas Yusuf, Joshua, lirih. Beberapa bulan kemudian, setelah belajar dan menguatkan diri, Yusuf memberanikan diri mendatangi pimpinan pesantren dan menyampaikan niatnya. Saya ingin meminang Ustadzah Halila bukan karena kecantikannya, bukan karena perannya dalam keislamanku, tapi karena saya melihat dalam dirinya wanita yang memegang agama, dan saya ingin bersama dia membangun rumah tangga dalam Islam. Pimpinan pesantren hanya tersenyum, lalu berkata, "Jika niatmu lillahi ta'ala, maka mintalah langsung kepada walinya." Dengan izin Allah, Yusuf pun datang ke rumah keluarga Halila di Bilangan, Jakarta Selatan. Ia duduk bersama ayahnya Halila, seorang pensiunan guru besar dan tokoh masyarakat. "Pak, saya datang bukan membawa gelar, bukan pula membawa harta. Tapi saya membawa keyakinan, bahwa saya ingin mencintai putri Bapak dalam jalan Islam. Bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai imamnya." Sang ayah menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum. "Kami mengenal siapa kamu sebelumnya, dan kami tahu siapa kamu sekarang. Bila Halila ridha, maka saya pun ridha." Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana di pesantren, namun kabarnya menyebar luas. Media-media Islam dan kanal YouTube dakwah ramai memberitakan tentang pendeta mualaf yang menikahi guru pesantren. Ribuan orang hadir secara online, menyaksikan Yusuf mengucapkan ijab kabul dengan suara tenang. "Saya terima nikahnya Halila Nuraini binti Ahmad Nur dengan mahar seperangkat alat sholat dan hafalan surah Ar-Rahman." Air mata Halila jatuh, dan semua yang hadir ikut tersentuh. Tidak sedikit yang berkata, "Inilah cinta sejati, bukan karena dunia, tapi karena Allah." Setelah pernikahan, Yusuf dan Halila tidak hidup dalam kemewahan. Mereka tinggal sederhana di lingkungan pesantren, namun aktif berdakwah. Yusuf mulai berbicara di seminar-seminar mualaf, podcast, bahkan membuka kelas online, dari salib ke syahadat, yang diikuti ratusan peserta dari berbagai negara. Halila mendampinginya bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai sahabat dakwah. Mereka tampil sebagai pasangan yang saling menguatkan, bukan saling menuntut. "Aku menikah bukan untuk menundukkan wanita, tapi untuk tunduk bersama dalam ibadah kepadanya," ujar Yusuf dalam satu sesi dakwahnya. Dalam salah satu video yang viral di TikTok dan YouTube, Yusuf membacakan surat terbuka. "Untukmu yang masih ragu akan kebenaran Islam, jangan takut membuka mata. Jangan takut membuka hati. Karena Islam bukan untuk mereka yang sempurna, tapi untuk mereka yang mau mencari. Seperti aku, yang hanya ingin berjalan menuju surga, bersama wanita yang menuntunku kepada cahaya." Kisah Yusuf dan Halila bukan kisah cinta biasa. Ini kisah tentang iman, tentang pencarian yang jujur, dan tentang cinta yang lahir dari ketundukan kepada Allah. Hidayah bisa datang dari mana saja. Bisa melalui diskusi, bisa melalui pertemuan,
dan bisa juga melalui wanita syalihah yang diam-diam menjadi jalan pulang bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Perjalanan yang sungguh luar biasa dari Joshua Tumilaar, yang kini dikenal sebagai Ustaz Yusuf Tumilaar, seorang mantan pendeta dari Manado yang mendapatkan hidayah dan memeluk Islam setelah berdiskusi panjang dengan seorang guru pesantren, Ustadzah Halila Nuraini, wanita berhijab dari Jakarta yang kemudian menjadi istrinya. Kini, setelah pernikahan yang menyentuh banyak hati, pasangan Yusuf dan Halila tidak berhenti di titik itu. Mereka justru melangkah lebih jauh, mengubah perjalanan cinta mereka menjadi jalan dakwah, dan Yusuf pun berkembang dari seorang mualaf menjadi seorang murabbi, pembina ruhani, guru kehidupan bagi banyak orang. Setelah menikah, Yusuf tidak langsung berdakwah di atas panggung-panggung besar. Ia justru memilih jalan rendah hati, mengaji ulang dasar-dasar Islam bersama santri-santri muda. Ia berguru kepada para ulama lokal, mengikuti halakah tahsin, menghafal surah-surah Al-Quran, dan mempelajari tafsir serta sirah nabawiyah. Dalam waktu setahun, perubahan Yusuf sangat mencolok, tidak hanya dari cara berbicara, tapi juga dari kedalaman spiritualnya. Aku dulu bisa bicara 2 jam tentang kasih dan Injil, katanya kepada Halila. Tapi ternyata, baru sekarang aku benar-benar tahu bagaimana mencintai Allah dengan benar. Pesantren tempat Halila mengajar membuka program pembinaan mualaf, dan Yusuf ditunjuk sebagai pembina utama. Ia membimbing mualaf dari berbagai latar belakang, mantan biarawati, mantan pastor, aktivis gereja, bahkan warga non-muslim yang sedang dalam pencarian. Ia tidak menggurui. Ia tidak mendoktrin. Ia hanya bercerita tentang pencarian panjangnya, tentang pertanyaan-pertanyaan teologis yang akhirnya dijawab oleh Al-Quran. Dulu aku merasa Tuhan itu jauh. Kini aku merasa Allah itu dekat. Lebih dekat dari urat leherku, ucapnya dalam satu kelas pembinaan mualaf. Salah satu mantan pastor senior dari Sumatera menangis setelah mendengar kisah Yusuf dan berkata, "Aku merasa seperti melihat diriku sendiri dalam perjalananmu." Kisah Yusuf dan Halila semakin dikenal setelah beberapa video mereka dibagikan oleh netizen. Salah satu video paling viral adalah saat Yusuf membacakan tafsir Quran surat Al-Ikhlas dan membandingkannya dengan konsep ketuhanan dalam Injil, disertai pengalaman pribadinya. Dalam video itu, ia berkata, "Aku bukan benci agamaku yang dulu. Aku bersyukur pernah melaluinya. Karena dari situlah aku tahu bahwa Islam adalah jawaban yang sesungguhnya." Banyak pengikutnya dari luar negeri, terutama dari Filipina, Papua, Sulawesi, bahkan komunitas Kristen di Eropa yang tertarik dengan kisah hijrah Yusuf. Setelah 2 tahun menetap di Jakarta, Yusuf dan Halila pindah ke Manado. Kali ini, bukan untuk berdakwah secara frontal, tapi membuka rumah dakwah tauhid, tempat pengajian, dialog lintas iman, dan pembinaan mualaf secara personal. Ia mengunjungi desa-desa terpencil, tidak dengan mimbar, tapi dengan kehidupan yang nyata. Ia membantu warga miskin, menyelenggarakan bakti sosial, dan mengajarkan Al-Quran secara sederhana tapi menyentuh hati. Yusuf berkata dalam salah satu khutbahnya, "Dulu aku dikenal karena suara yang lantang. Tapi kini aku ingin dikenal karena akhlak yang lembut." Rasulullah tidak menaklukkan hati dengan keras, tapi dengan cinta dan sabar. Rumah tangga Yusuf dan Halila pun dikaruniai anak pertama, seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ilyas Nur Tumilaar. Ia lahir dalam suasana cinta yang penuh tauhid dan harapan. Halila tetap mengajar, sementara Yusuf mulai menulis buku tentang kisah hijrahnya, diselingi kutipan Injil dan Al-Quran secara seimbang dan ilmiah. Dalam salah satu bukunya, Yusuf menulis, "Kebenaran bukan milik mayoritas, tapi milik yang mencari dengan tulus. Dan siapa yang mencari Allah dengan hati bersih, niscaya Allah akan menunjukkan jalan." Dalam sebuah wawancara internasional, Yusuf ditanya, "Mengapa Anda meninggalkan posisi nyaman sebagai pendeta yang dihormati?" Yusuf menjawab, "Karena aku tidak mencari kehormatan dunia. Aku mencari kebenaran yang menenangkan jiwaku. Dan aku menemukannya di dalam Islam. Aku rela kehilangan segalanya di dunia, asalkan aku tidak kehilangan Allah di akhirat." Perjalanan Yusuf dari pendeta menjadi seorang murabbi adalah bukti nyata bahwa hidayah itu tidak mengenal batas profesi, tidak kenal status, dan tidak kenal tempat. Ia hanya hadir pada hati yang bersih dan jujur dalam mencari kebenaran. Dari cinta, Yusuf menemukan Islam. Dari Islam, ia menemukan makna hidup. Dan dari makna itu, ia menyerukan kebaikan kepada dunia.
Apakah Ibunda Yusuf yang sangat religius bisa menerima keislamannya? Akankah hidayah juga menyentuh keluarganya? Sahabat inspiratifku yang berbahagia, bagaimana Yusuf Tumilaar, mantan pendeta asal Manado, menjalani transformasi spiritual yang mendalam setelah memeluk Islam dan menikah dengan seorang guru pesantren bernama Halila Nuraini. Ia tidak hanya menjadi seorang mualaf, tapi tumbuh menjadi pendakwah yang rendah hati dan inspiratif. Namun, masih ada satu pertanyaan yang terus membayanginya. Bagaimana dengan ibunya? Ibunda Yusuf, Ibu Marta Tumilaar, adalah seorang wanita Minahasa asli, pensiunan guru dan pemimpin kelompok pelayanan wanita gereja di Tomohon. Sejak kecil, Yusuf dididik dalam suasana yang sangat religius. Ia dan ibunya sering berdoa bersama, membaca mazmur, dan berbicara tentang kasih Kristus. Maka, bisa dibayangkan bagaimana pilunya hati sang ibunda ketika suatu hari menerima surat dari Yusuf setelah ia masuk Islam. "Mama, aku masih mencintaimu seperti dulu. Tapi aku telah menemukan cahaya yang selama ini aku cari. Namanya Islam. Jangan benci aku, Mama. Dengarlah aku sebelum menilai." Awalnya, surat itu membuat Ibu Marta menangis berhari-hari. Ia merasa Yusuf telah meninggalkan Yesus, telah mengkhianati tradisi keluarga. Ia bahkan memutuskan komunikasi selama berbulan-bulan. Ketika Yusuf mencoba menelepon, hanya terdengar nada tunggu. Ketika mengirim pesan suara, tak pernah dibalas. "Kalau kau sudah memilih jalanmu, jangan datang ke rumah ini lagi," ucap Ibu Marta suatu kali lewat pesan singkat yang pedih. Yusuf hanya bisa menangis dalam sujudnya. Tapi Halila menenangkannya. "Jika Allah mampu membuka hatimu yang keras, maka tidak ada yang mustahil untuk hati ibumu." Suatu hari, Halila menyarankan agar mereka berdua datang langsung ke Manado, meskipun belum diundang. Dengan hati berdebar, Yusuf membawa istrinya dan bayi mereka yang baru lahir, Ilyas Nur Tumilaar, terbang ke tanah kelahirannya. Mereka tidak langsung ke rumah ibunda, melainkan ke rumah sepupu Yusuf yang sudah lebih dahulu menjadi mualaf. Dari sana, mereka mengatur waktu untuk berkunjung secara perlahan. Rumah dengan taman pertemuan yang mengharukan. Ketika Yusuf berdiri di depan pintu rumah ibunya, wajahnya tegang. Ibu Marta membuka pintu perlahan. Ia kaget melihat Yusuf yang berjenggot, mengenakan baju koko dan peci putih. Di sampingnya berdiri Halila yang anggun berhijab, menggendong cucunya. Mereka diam beberapa menit tanpa kata. Lalu Yusuf berkata lirih, "Ini anakmu, Ma. Dan ini cucumu." Tiba-tiba air mata Ibu Marta jatuh. Ia memeluk cucunya sambil berkata, "Namanya siapa?" "Ilyas, Ma. Nabi juga dalam kitab Mama." Dan saat itulah, dinding beku antara ibu dan anak mulai mencair. Buku terbuka dialog cinta dan agama. Selama 3 hari, Yusuf dan ibunya berdiskusi. Tidak ada debat, tidak ada saling serang. Hanya dialog dari hati ke hati. Yusuf menjelaskan tentang tauhid. Tentang bagaimana ia tidak pernah merasa lebih dekat dengan Tuhan selain setelah mengenal Islam. Ia membacakan ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh hati, terutama Quran surat Maryam yang menceritakan kisah Isaas dan ibunya Maryam dengan penuh kelembutan. Halila juga membaca Injil di hadapan Ibu Marta. Ia menunjukkan bahwa Islam tidak membenci Isa, melainkan menghormatinya sebagai nabi besar. "Kami menyebutnya Isa bin Maryam. Kami cinta beliau. Tapi kami tidak menyembah beliau. Kami hanya menyembah Allah yang Maha Esa." Mata Ibu Marta berkaca-kaca. "Mengapa aku tidak pernah tahu bahwa Al-Quran bicara tentang Isa dan Maryam?" Bulan sabit titik balik di malam yang hening. Malam itu, Ibu Marta tidak bisa tidur. Ia membuka kembali Injilnya dan membaca ulang ayat-ayat yang dulu ia ajarkan kepada Yusuf. Lalu ia membaca terjemahan Quran surat Al-Ikhlas. "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya." Ia terdiam. Bukankah memang itu yang selama ini aku rasakan dalam hati, tapi tidak pernah bisa kuungkapkan? Subuh hari, Yusuf yang baru saja selesai sholat mendengar suara pintu diketuk. Ibunya berdiri di ambang pintu dengan mata sembab. "Nak, ajari Mama sholat." Beberapa minggu kemudian, dengan tenang dan penuh haru, Ibu Marta mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan para saksi.
Ia mengganti namanya menjadi Maryam Tumilaar. Kabar ini mengguncang komunitas lokal di Tomohon, bahkan viral di media sosial. Banyak yang tak percaya, tapi lebih banyak lagi yang terinspirasi. Yusuf menulis status di media sosial. Dulu aku pendeta, kini aku muslim. Mamaku dulu menolak, kini dia muslimah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Hidayah itu miliknya, bukan hasil bujuk rayu. Kisah Yusuf dan ibunya mengajarkan kita bahwa kasih sayang tak pernah gagal menyentuh hati, jika dibingkai dengan iman dan kesabaran. Islam tidak mengajarkan kekerasan untuk mengajak, tapi mengutamakan akhlak, cinta, dan keteladanan. Hidayah bisa turun pada siapapun, bahkan pada mereka yang pernah paling keras menolak kebenaran. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi yang mencerahkan cakrawala berpikir kita, untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya, dan menginspiratif bagi siapa saja yang ingin mengenal penciptanya, yang berhak disembah di dalam kehidupan ini. Atas segala perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Dan saya sudahi perjumpaan ini dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.